Halo semua, ini ada sedikit soal untuk mungkin buat kuis atau untuk persiapan UAS. Salah UTS. Kita mulai aja ya. Pertama, berikut ini manakah yang kelarutannya dalam air paling kecil? Artinya kalau paling kecil, interaksinya dia paling sedikit juga atau paling tidak ada. Interaksi kecil. Kalau kita lihat dari A, ini adalah asam karboksilat. Dia bisa membentuk ikatan hidrogen. Di sini kita lihat dia membentuk ikatan hidrogen. Lalu B-nya kita lihat ini adalah ether. Dia hanya metil berikatan dengan O lalu berikatan dengan metil. Di sini dia sifatnya nonpolar sebab selain karena memang tarikannya sama kuat, selain itu juga O-nya dia hanya bisa memberikan. Interaksinya jadi sangat kecil begitu. Yang ini kita kenal dengan aseton. CH3 ada C, double bond O, lalu CH3 lagi. Di sini dia bisa berikatan hidrogen. Karena ini dia hanya single bond kan. Jadinya dia ikatannya kurang polar. Sedangkan kalau ini double bond, maka elektronnya jauh lebih banyak ada di O gitu. Jadi lebih banyak lagi. Makanya dia ikatan hidrogennya lebih kuat. Kalau yang D ini udah jelas dia adalah suatu garam. Karena garam maka dia pasti sangat kuat interaksinya. Begitu juga dengan kelarutannya. Kalau ini etanol. Kita lihat ini adalah O lalu single bond H. Dia bisa berikatan hidrogen. Ini berikatan dengan air OH2. Lalu di sini dia juga bisa berikatan hidrogen. OH2 diberikan. Jadi jawabannya adalah yang B. Karena dia paling tidak polar. Berikutnya, ini diberikan suatu sulfur dilarutkan dalam 15 gram naftalen. Diminta massa relatifnya. Jadi, kalau yang kita ingat, delta T beku sama dengan pasti seberapa besar jumlah molalnya dikali dengan suatu konstanta. Delta T-nya kita langsung masukkan 80 dikurang 77,2 sama dengan K bekunya 6,8 dikali molalitasnya. Jadi kita dapat molalitasnya sama dengan 80 dikurang 77,2 answer dibagi 6,8 sama dengan 0,4117. Nah ini kalau kita lihat sama dengan mol zat terlarut dibagi dengan berapa kilogram zat pelarutnya, sama dengan massa zat terlarut dibagi mR-nya. Kilogram ini kan biasa kita dalam gram kan. Jadi ini per gram per 1000. Jadi ini bisa kita ubah menjadi 1000 per berapa gram pelarutnya. Ini boleh kita hapus. Ya, begitu. Lalu kita masukkan di mana massa zatnya sudah dikasih tahu ya, 1,2 gram. Dibilang dalam 15 gram. Jadi MR kali silang MR-nya taruh atas sama dengan 1,2 gram per ini kita taruh bawah molalnya 0,4117 dikali 1000 per 15 sama dengan ya betul 1,2 per answer dikali 1000 per 15 gram.
misalkan itu 190,28. Maka dia paling mendekati berapa? 190. Pada temperatur tinggi, bila gas karbon monoksida direaksikan dengan hidrogen. Ya, seperti ini. Bila 0,4 mol, ini dan ini direaksikan dengan ini, membentuk ini. Jadi kalau bertemu soal seperti ini, kita harus bikin persamaannya. Awal bereaksi lalu sisa. Awalnya kita punya 0,4 dan 0,3. Lalu dia bilang 1 liter kan. Jadi ini langsung dalam bentuk satuannya molar. Lalu dia bilang akhirannya terbentuk segini. Jadi ini kita taunya yang ini, 0,06. Ini, dan ini. Karena itu awalnya pasti CH3OH-nya tidak ada. Jadi kok bisa tiba-tiba ada segini? Maka mau tidak mau di sini harus terbentuk plus 0,06. Artinya di sini di sebelah kirinya dia berkurang sebesar 2 kalinya. Yang stoikiometris hanya saat bereaksi ya. Jadi minus 0,12. Lalu dari koefisien ini minus 0,06. Jadi kalau kita hitung lagi dapatnya 0,34 molar. Ini 0,18. Nah, sudah ya. Jadi kita lihat Kc sama dengan CH3OH dibagi CO H2 kuadrat. Kebetulan dia gas semua. Maka kita masukkan angkanya 0,06 dibagi 0,34 dikali 0,18 kuadrat sama dengan 0,06 0,34 dikali 0,18 kuadrat sama dengan 5,4466. Yang paling mendekati ya yang ini. Suatu katalis menaikkan kecepatan reaksi dengan jalan. Ini kita lihat A, ini benar. Kalau ini dia salah. Sudah jelas ya. Jadi energi aktivasi, misalnya kita punya suatu reaksi seperti ini. Ya, untuk melewati barrier energi ini kita perlu energi sebesar EA. Nah, kalau kita tambahin katalis, dia akan membentuk bereaksi dengan katalisnya terlebih dahulu. Dia membentuk yang barunya. Ya, mungkin nanti dapat intermediate-nya lebih banyak, tapi secara keseluruhan dia energi aktivasinya untuk masing-masing tahap jauh lebih kecil. Makanya dia menjadi lebih cepat. Jadi kalau menambah besar salah, sebab dia malah makin lama jadinya. Menambah konsentrasi juga salah, sebab kita lihat mereka akhirannya sama. Jadi dia hanya berguna untuk mempercepat, sedangkan produknya sama saja. Mengurangi perbedaan ini benar, tapi ada salahnya juga. Maksudnya apa ini? Ini kurang. Ini kayaknya kurang masuk akal. Maksudnya mengurangi perbedaan energi reaksi. Oh, perbedaannya itu adalah yang ini. Lihat, kalau kita lihat bedanya sama saja. Jadi tidak ada pengurangan sama sekali. Karena itu ini juga salah. Karena salah-salah, ini juga salah. Senyawa mendidih pada 78, sedangkan ini pada minus 24. Artinya, ikatan antar molekul etanol lebih kuat, sebab diperlukan energi yang lebih tinggi untuk memisahkannya. Kalau kita lihat masa relatifnya itu sama saja kan, sama-sama C2H6O. Masa jenis ini kita juga tidak tahu, jadi ini belum bisa ditentukan. Panas spesifik juga tidak berpengaruh. Perbedaan panas pembakaran tidak. Sebab yang benar itu
adalah karena interaksi antar molekulnya, dia lebih kuat. Jadi ini tidak berpengaruh. Ini jawaban yang benar ya. Karena di sini dia bisa membentuk ikatan hidrogen. Bila diketahui ini berdasarkan konsep kepolaran dan ikatan hidrogen, maka urutan kenaikan kelarutan, artinya kita ingin dia interaksinya meningkat, jadi kita bikin dia lebih besar seperti ini. Dalam air, artinya kita harus cari yang bisa berinteraksi dengan air lebih banyak. Kalau Z, dia bisa berinteraksi 2 kali, ya kan? Dengan air. Jadi Z pasti paling larut. Kalau Y, dia hanya sekali. Sedangkan X, dia tidak bisa berinteraksi sama sekali. Bahkan kalau dalam larutan, dia akan membentuk lapisan terpisah antara dia dengan air. Berdasarkan pembentukan ikatan hidrogen, titik didih paling tinggi. Kalau kita lihat, dia hanya bisa membentuk 1 ikatan hidrogen. Yang ini juga sama, HOH, dia bisa membentuk, ada 2 PEB, dia bisa membentuk 1. Ini juga sama, dia 1. Ini dia tidak bisa membentuk ya. Sebab yang hanya bisa itu hanya FON. Nah, kalau kita lihat, HOH, dia bisa membentuk berapa? 2. Maka titik didihnya untuk memutuskan 2 ikatan hidrogen ini. Makanya ini paling tinggi. Jadi dia bisa membentuk 2. Keadaan yang paling banyak menghasilkan CH3OH. Kita lihat, kalau ke kanan artinya dia melepaskan energi. Jadi kalau kita gambar seperti ini, karena melepaskan energi, maka di lingkungan sekitarnya menjadi lebih panas. Oleh karena itu, kita lihat perlakuannya. Kalau tekanannya rendah, dia akan berusaha untuk meningkatkan tekanan untuk supaya kembali ke keadaan setimbang awalnya. Bagaimana cara meningkatkan tekanan? Yaitu dia berpindah ke arah koefisien yang lebih besar, yaitu yang jumlahnya lebih banyak kan. Dari ini bahkan liquid menjadi lebih banyak ke arah kiri.